Resmi, Erik ten Hag punya pekerjaan baru. Erik ten Hag tak lama menganggur setelah dipecat oleh Bayer Leverkusen. Erik ten Hag kini resmi balik ke Belanda dan jadi direktur teknik di FC Twente dan bisa menentukan nasib dari Mats Hilgers. Dilansir oleh Tribuna, Erik ten Hag ditunjuk jadi direktur teknik FC Twente yang baru. Pekerjaannya baru akan dimulai pada musim 2026-2027. Bayern Munchen siapkan jabatan spesial untuk Thomas Muller. Thomas Muller diizinkan kembali ke Bayern Munchen setelah karir profesionalnya selesai. Presiden The Rotten yakni Jan Christian Dressen mengatakan bahwa Muller bakal mendapatkan jabatan khusus apabila memutuskan kembali ke Bavaria. Meski telah berusia 36 tahun, Muller belum menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri karir profesionalnya. Ia saat ini tengah menikmati petualangannya di Kanada bersama Vancouver Whitecaps. Jonny Evans resmi kembali ke Manchester United. Darren Fletcher ditunjuk jadi manajer interim Manchester United dan Fletcher turut akan dibantu oleh mantan pemain MU lainnya yakni Jonny Evans. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United turut mendatangkan Jonny Evans. Mantan bek tengahnya tersebut akan membantu tugas dari Darren Fletcher bertugas sebagai staff manager. Liam Rose Senior, sebuah perjudian besar Chelsea. Chelsea mulanya masih percaya kepada Enzo Maresca, tetapi akhirnya kini bisa jalan. Kedatangan Liam Rose Senior pun dinilai sebagai perjudian besar. Penunjukan Liam Senior disebut-sebut sebagai perjudian. Banyak fans Chelsea sendiri bahkan yang tak yakin dengan sang pelatih tersebut. Diketahui Rose Senior cuma baru melatih klub divisi Championship yakni Derby dan juga Hull City. Pria 41 tahun itu juga baru 2 musim menangani klub Liga 1 Prancis yakni Strasbourg. Top skor Piala Afrika sepanjang masa, Mo Salah lewati Drogba. Mo Salah sudah lewati rekor milik Didier Drogba. Kini ia duduk di peringkat keempat daftar top skor pemain Afrika sepanjang masa dan Salah butuh 14 gol lagi dalam daftar top skor pemain Afrika sepanjang masa dengan gol yang dihitung di turnamen internasional. Mo Salah kini sudah mengemaskan 66 gol melewati Drogba dengan koleksi 65 gol. Di peringkat kedua ada Kena Piri dari Malawi dengan koleksi 71 gol dan juga peringkat pertama ada nama Godfrey Chetalu dari Zambia dengan koleksi 79 gol. Bayern Munchen kembali kehilangan Jamal Musiala. Bayern Munchen kembali kehilangan Jamal Musiala setelah bintang muda internasional Jerman tersebut kini alami kemunduran cedera. Kini ia bergabung dengan Joshua Kimmich di ruang perawatan dan juga absen di 2 laga milik The Rotten berikutnya. Menurut laporan dari Kickers, ia mengalami kemunduran ringan pada pemulihan cederanya tersebut. Arne Slot sebut Arsenal tak punya banyak kelemahan. Di tengah inkonsistensi, Liverpool mesti bertemu dengan pemimpin klasemen Arsenal. Manajer Liverpool Arne Slot menilai Arsenal hanya punya sedikit kelemahan. Arsenal sedang bagus-bagusnya meriam London sukses meraup 15 kemenangan dan baru 2 kali kalah dalam 20 pertandingan di musim ini. Hanya 1 kekalahan diderita Arsenal dalam 17 laga terakhir dengan 13 kemenangan. Mereka memiliki begitu banyak kekuatan, ujar dari Arne Slot. Arne Slot masih butuh 3 pemain, rencana besar Liverpool masih belum selesai. Arne Slot masih membutuhkan setidaknya 3 rekrutan tambahan agar rencana besarnya bersama Liverpool benar-benar maksimal. Liverpool dipandang masih membutuhkan setidaknya 1 bek tengah yang baru, sedangkan di lini tengah Liverpool dinilai masih perlu peningkatan, terutama di posisi gelandang bertahan. Masalah juga ada di lini depan, di mana Ryan Gumua dan juga Federico Chiesa baru jadi setengah opsi, sehingga Slot belum yakin mereka bisa memberi kontribusi penuh sejak awal. Barcelona masih pikir-pikir permanenkan Marcus Rashford. Dipecatnya Ruben Amorim dari kursi kepelatihan manajer Manchester United bisa saja membuat Rashford kini balik lagi. Apalagi Barcelona kini masih berpikir-pikir untuk bisa mempermanenkannya. Dilaporkan oleh AS, para petinggi klub Barcelona masih meragukan etos kerja dari Rashford. Rashford dinilai tidak kuat bertahan dari garis depan. Kepergian Ruben Amorim dari Manchester United diyakini bisa jadi pintu untuk Marcus Rashford kembali ke Old Trafford.
Minim menit bermain, Omar Marmus jadi rebutan dua rival Premier League. Nama Omar Marmus jadi pemain yang diperebutkan jelang bursa transfer musim dingin ini. Hal ini terjadi usai Aston Villa dan juga Tottenham dikabarkan siap meningkatkan tawaran mereka untuk bisa memboyong penyerang Manchester City tersebut. Dua klub Liga Inggris itu sama-sama tengah mencari tambahan amunisi di lini depan. Nama Marmus pun kini muncul sebagai opsi menarik berkat fleksibilitasnya dalam mengisi berbagai posisi menyerang. Marmus sempat menjadi salah satu titik terang bagi Manchester City. Namun musim ini perannya jauh berkurang. Ia baru mencatatkan 389 menit bermain dari 15 penampilannya. Andre Lunin tergoda tawaran dari Liga Inggris. Andre Lunin sedang mempertimbangkan laga baru dalam karirnya dengan kemungkinan pindah ke Premier League karena dia ingin mencari lebih banyak waktu bermain di luar Real Madrid, dan Tottenham Hotspur dikabarkan berniat untuk bisa mengamankan jasanya. Tottenham Hotspur melihat peluang untuk bisa mendatangkannya dari Real Madrid dan serius mempertimbangkan transfernya tersebut. Ketertarikan Tottenham muncul karena mereka sedang mempertimbangkan opsi penjaga gawang baru, terutama mengingat masa depan kiper mereka yakni Vicario yang diragukan dalam prospek jangka panjang. Mantan bek Barcelona berpeluang hijrah ke Bernabeu secara gratis. Oscar Mingueza, mantan bek dari Barcelona yang kini bermain untuk Celta Vigo, telah ditawarkan oleh agennya kepada rival abadi Barcelona yakni Real Madrid dengan potensi pindah secara gratis. Kontrak Mingueza bersama Celta Vigo akan berakhir di Juni 2026. Dan sampai saat ini penggawa dari timnas Spanyol tersebut tidak ada tanda akan memperpanjang kontraknya. Kondisi ini berarti ia bisa bebas bernegosiasi dengan klub lain sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Real Madrid terbuka untuk jual Antonio Rudiger. Real Madrid dikabarkan terbuka untuk bisa menjual bek veteran mereka yakni Antonio Rudiger di bursa transfer musim dingin ini dengan bandrol hanya sekitar 10 juta euro saja. Chelsea, bekas klubnya, dan PSG disebut-sebut sebagai peminat besar dari Antonio Rudiger, dan klub dari Arab Saudi juga masuk dalam pembicaraan jika transfer ini menjadi nyata. Madrid menanti tawaran sekitar 10 juta euro saja, jumlah yang dianggap layak mengingat kontraknya yang akan habis di musim panas. Manajer Palace sebut jika ada tawaran cocok maka Guehi bisa ke Manchester City. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner sudah pasrah kehilangan Guehi. Asalkan harganya cocok, Guehi bisa saja pindah menuju Manchester City. Mengingat kontraknya yang akan habis di tahun 2026, Guehi akan dijual di bursa transfer Januari. Bukan ke Liverpool tetapi ke Manchester City yang lagi membutuhkan bek tengah baru karena krisis pemain di sektor tersebut. Saat ini City dan juga Palace masih melakukan negosiasi soal harga Guehi yang diperkirakan mencapai angka 35 juta pound sterling. Namun Palace kabarnya meminta harga sekitar 40 juta pound sterling. Manchester City menggoda Trent Alexander-Arnold. Bursa transfer kembali memanas di mana Manchester City disebut tertarik mengamankan jasa Trent Alexander-Arnold, bek kanan berlapis bintang yang kini berseragam Real Madrid. Divisa Sentral menyebutkan angka yang disiapkan City untuk bisa mendatangkan mantan pemain Liverpool tersebut berada di kisaran angka 40 juta euro. Bagi City, kebutuhan akan bek kanan dengan kualitas distribusi elit dan juga kecerdasan taktis terasa begitu masuk akal. Trent dikenal bukan sekedar sebagai seorang bek saja, tetapi ia sebagai playmaker dari lini belakang. Pesta gol Blaugrana ke partai final. Duel Barcelona versus Bilbao tersaji pada babak semifinal Piala Super Spanyol. Barcelona menang telak 5-0 pada laga tersebut, di mana gol-gol diciptakan oleh dari Ferran Torres di menit ke-22, Fermin Lopez di menit ke-30, Ronnie Berger di menit ke-34, dan juga 2 gol dari Rafinha. Pesta gol ini memastikan Barcelona melaju ke partai final Supercopa Espanya dan akan menunggu pemenang antara Madrid versus Atletico Madrid. Nerazzurri melesat ke puncak klasemen. Duel Parma versus Inter berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk sang tamu. Federico Di Marco mencetakkan gol pembuka, lalu Marcos Thuram memastikan hasil menjadi 2-0 di akhir laga. Kemenangan ini membawa Inter unggul 4 poin di puncak klasemen dan mempertegas langkah mereka dalam perburuan gelar juara Serie A.
Gol bersejarah Haaland kini terasa hambar. Pertandingan Man City versus Brighton di pekan ke-21 berakhir imbang 1-1. Man City unggul lebih dahulu melalui penalti dari Erling Haaland di menit ke-41. Sayangnya keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Brighton menyamakan skor lewat Karim Mitoma di menit ke-60. Laga melawan Brighton mencatat momen spesial istimewa bagi Erling Haaland yang mencetakkan gol ke-150 untuk Manchester City. Sayangnya tambahan 1 poin membuat City tertahan di urutan kedua klasemen dengan koleksi 43 poin atau selisih 5 poin dengan Arsenal. Ruben Amorim pergi, Benjamin Sesko cetakkan 2 gol. Burnley dan juga Manchester United harus berbagi poin setelah bermain imbang sama kuat 2-2. Burnley membuka skor lewat gol bunuh diri dari Eden Hazard, sementara Manchester United mampu membalas melalui 2 gol Benjamin Sesko. Jadon Anthony mencetakkan gol penyeimbang yang memastikan laga berakhir 2-2. Tambahan 1 angka membuat MU tertahan di urutan ke-6 dengan koleksi 32 poin. Kukurela kartu merah, The Blues tumbang di Craven Cottage. Chelsea harus mengakui keunggulan Fulham di pekan ke-21. Bertanding ke Craven Cottage, The Blues kalah dengan skor akhir 1-2. 2 gol kemenangan Fulham dicetakkan oleh Raul Jimenez dan juga Harry Wilson. Chelsea sempat menyamakan kedudukan lewat Liam Delap. Kemenangan ini mengangkat Fulham ke peringkat ke-8 klasemen dengan koleksi 31 poin. Dan Chelsea turun ke posisi ke-7 dengan poin sama tetapi kalah selisih gol.